Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke. Untuk menyambut siang yang sangat bahagia dan sangat bersemangat untuk kita semua, sebaiknya kita satu persatu perkenalan ya. Karena kemarin kan sudah mengalami liburan yang sangat panjang, jadi ibu sedikit-sedikit lupa dengan nama kalian semua. Mulai dari yang pada sendiri, bisa perkenalan namanya? Semuanya, perkenalkan saya Syarifah Nurana, bisa dipanggil Sherin atau Keke. Oke, lanjut. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahmawati. Bisa namanya. Saya Monica Alisa Safitra dari Oke, lanjutnya. Perkenalkan nama saya Yana Revita Damayanti, bisa dipanggil Yana. Oke, terima kasih teman-teman buat perkenalannya. Ini sudah pada lulus ya? Karena udah siang ya. Justru kalau siang kan habis makan siang ya? Udah makan siang belum? Sudah. Tapi masih lulus ya? Iya. Besok lagi ya, semangat pagi ya. Oke, udah tahu nggak hari ini kita belajar mengenai apa? Tuh sekali. Jadi sekarang kita akan membahas pada pembelajaran geografi ini terkait dengan persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia maupun di dunia. Oke, ada yang tahu nggak? Pekan lalu ibu menjelaskan apa? Mengenai apa ya? Bagian materi fokusnya mengenai apa? Ada yang masih ingat? Faktor. Betul. Faktor penyebab persebaran ya. Nah, setelah ini ibu akan mempersiapkan mental kalian untuk menghadapi pembelajaran kali ini dengan menunjuk satu persatu dari kalian untuk menceritakan kalian pernah memiliki hewan peliharaan apa saja di rumah. Pernah ataupun pernah kebun binatang atau pernah memelihara. Itu bisa diceritakan nanti ya. Yang pertama bisa mulai ke buat menceritakan depan. Silakan diceritakan ke teman-teman. Saya kalau kendaraan saya tidak pernah punya. Tapi kalau peliharaan bapak saya punya Apa itu? kambing. Baik, terima kasih ya. That was a great story. Oke, silakan. Silakan, Ma. Kalau saya tidak punya hewan peliharaan, tapi sudah bisa punya hewan peliharaan. Apa itu? Burung. Oke, terima kasih ya. Kemudian Monica sekarang di depan bisa ceritakan dengan kendaraannya atau peliharaannya. Saya punya hewan peliharaan dulu, ada 7 Wah, 7 ya? Kucingnya 7. Kucing semua? Hebat ya kamu ya? Terima kasih Hebat buat ya. saya yang peliharaannya. Oke, dah. Nah, selanjutnya yang terakhir itu yang di belakang sendiri yang ada kita silakan di depan menceritakan pernah memelihara hewan apa atau saudaranya memelihara hewan apa. Untuk saya sendiri itu saya tidak mempunyai peliharaan, tapi ayah saya yang punya. Apa? Itu burung. Oke, terima kasih ya punya. Nah, dari cerita teman-teman itu tadi kita dapat mengetahui acuan pembelajaran kali ini yaitu berkaitan erat dengan yang namanya fauna dan flora yang ada di Indonesia maupun di dunia. Nah, yang pertama kita bahas itu faktor penyebabnya.
yang terdapat pada keanekaragaman kita dapat mengetahui yang disebut faktor. Faktor yang melatar belakangi terjadinya keanekaragaman hayati baik di dunia maupun di Indonesia. Ada yang tahu nggak dari keanekaragaman hayati ini yang dimaksud itu apa sih? Keanekaragaman hayati itu apa? Betul, bermacam-macam ya. Dimulai dari mamalia, amfibi atau sejenisnya. Nah, yang pertama kita baca ini faktor penyebab. Ada yang udah tahu faktor penyebab terjadinya persebarannya apa saja? Kepo, Ayo, nama kepo itu apa aja? klimatologi, endografi, Ya, nanti. fisiografi sama organisme. Oke, pintar sekali. Beri tepuk tangan teman-temannya dong. Benar, bisa disingkat dengan kepo. K, klimatologi. Yang E, endemik. Yang F, fisiografi. Yang O, organisme. Nah, dari keempat faktor ini, mereka semua sama-sama memiliki beberapa komponen penyebab terjadinya keanekaragaman hayati masing-masing. Nah, dari klimatologi sendiri tuh terdapat banyak macam aspek yang perlu dinilai sebagai faktor penyebab terjadinya keanekaragaman hayati. Yang pertama, Monica, ada yang tahu klimatologi itu aspeknya apa aja? Hujan, Ya, nah, iklim, selain itu, dapat suhu, suhu, terus juga suhu, tahu nggak? Kurang tahu. Kayak ada yang namanya angin ya teman-teman. Angin tuh sangat mempengaruhi terjadinya persebaran. Kemudian setelah suhu angin dapat laju udara. Laju udara dengan angin itu sangat berbeda ya tentunya. Laju udara itu lebih berfokuskan kepada bagaimana arah udara tersebut, seperti hawa membawa hawa panas atau tidak. Sedangkan angin ini bersifat netral. Sedangkan yang udara ini bersifat panas atau dingin. Tergantung kecepatan dari laju udara tersebut berjalan. Kemudian ada yang namanya faktor endemik. Nah, faktor endefiknya ada yang tahu nggak apa itu? Ya, betul. Faktor tanah. Nah, sini Ibu mau menggambarkan beberapa lapisan tanah mulai dari O, A sampai dengan B. Nah, dari masing-masing kalian, Ibu suruh ke depan untuk menggambar jenis-jenis hewan yang terdapat pada tiap lapisan tanah ini. Ibu berikan waktu untuk berpikir hewan apa yang identik dengan tempat tinggal mereka yang berada pada lapisan tanah berikut. Oke? Habis ini paham? Oke, sudah ya. Sekarang Monica ke depan menggambar hewan yang terdapat pada lapisan tanah B.
Oke, terima kasih ya. Selanjutnya pada lapisan O, Eka Rahma. Tanah lapisan O. Sudah menyiapkan gambar kan? Sekarang menggambar berwarna identik dengan horizontal. Oke, yang terakhir ke satu maju ke depan untuk menggambar hewan di lapisan A. Oke, terima kasih semua. Jadi ini benar semua ya teman-teman. Mengapa semakin ke bawah semakin tubuh mereka itu semakin kuat dan keras? Itu karena semakin ke bawah lapisan tanah kita semakin mendekati dengan bebatuan. Oke, jadi di atas ini lebih banyak organisme yang ada di lapisan O ini ya. Yang bisa disebut organik. Jadi ini ada tumbuhan, ada pokoknya tingkat kesuburan tanah yang ada di lapisan atas sendiri ini paling subur di antara yang paling bawah dan warnanya lebih pekat. Kalau ke bawah, semakin ke bawah warnanya lebih. Kalau semakin ke bawah warnanya lebih cerah. Kan kita tadi pekat, hitam. Jadi yang semakin ke bawah semakin cerah, semakin mendekati dengan batu dan juga tenaga-tenaga endokrin lainnya. Oke? Nah, selanjutnya kita membahas mengenai fisiografi. Nah, fisiografi ini apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Betul? Fisiografi? Betul sekali. Pinter ya? Jadi fisiografi itu identik dengan relief bumi. Di mana ini tuh mengkaji mengenai dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Nah, otomatis pembahasan dari fisiografi ini berfokuskan kepada bentuk lahan dari masing-masing wilayah. Nah, ikan bisa tinggal di hutan nggak ikan? Bisa nggak? Bisa ya? Bisa ya? Kan di hutan tentunya ada sungai. Oh iya. Kan? Masih bisa ya? Terus apakah kambing gunung itu bisa tinggal di sungai? Tentunya tidak ya teman-teman ya, karena sudah menjadi tempat tinggal kambing tersebut dalam berkembang biak maupun bertahan hidup. Oke, faktor yang terakhir yakni faktor organisme. Nah, faktor ini tuh mengapa menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya keanekaragaman? Ada yang tahu? Monika? Mengapa organisme menjadi faktor utama terjadinya penyebab keanekaragaman? Karena organisme ini kayak gini apa ya, kalau misalnya di suatu tempat itu ada hewan atau organisme sekecil apapun, kalau dia meninggal kan pasti dia kan pasti bakal punya sumber tanah yang membuat tanah subur. Oh, betul. Salah satunya tuh kemampuan metabolisme ya. Kemampuan metabolisme sampai dengan kemampuan bertahan hidup.
Ini BH yang dimaksud tuh bertahan hidup ya teman-teman, bukan satunya. Nah, mengapa hal tersebut menjadi penyebab? Ibu jelaskan kembali. Jadi, semisal ada yang namanya penguin. Penguin kan sudah diciptakan sedemikian rupa supaya dia dapat bertahan hidup di wilayah salju. Apakah penguin itu dapat tinggal berhari-hari di area gurun? Tidak ya, karena kemampuan metabolisme mereka itu sesuai dengan temperatur suhu yang dingin, kemudian kemampuan bertahan hidup mereka juga sesuai dengan di benua Antartik sana, gitu ya. Oke, setelah ini Ibu akan memberikan kuis pada masing-masing kalian. Ini udah tidak ada yang ditanyakan kan? Udah paham semua kan? Nah, jadi masing-masing kalian nanti Ibu kasih pertanyaan satu persatu dan kalian jawab di depan sini ya. Ini kalian semua dapat membacanya kan? Masih terlihat jelas kan? Oke, Ibu kasih waktu untuk membaca pertanyaan, kemudian menyiapkan jawaban masing-masing. Nanti Ibu tulis satu-satu secara acak untuk menjawab satu-satu dari pertanyaan. Sudah ya? Sekarang Eka Rahmawati di depan. Jawab pertanyaan nomor 3. Sebutkan minimal 3 berarti ya. Kalau sebutkan atau pertanyaannya sebutkan minimal 3.
Kemudian yang kedua kita bisa maju ke depan. Kerjakan soal nomor 1. Oke, yang terakhir Monica, maju ke depan. Soal nomor 4. Sebutkan minimal 3 ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua. Ini jawabannya sudah benar semua ya. Yang pertama itu faktor yang negatif dengan fisik makhluk hidup. Yang pertama tadi itu apa? Organisme atau biotik. Jadi mengapa organisme atau biotik itu sangat berkaitan erat dengan fisik makhluk hidup? Karena organisme atau biotik ini fokus klasifikasinya itu menjadi faktor mengapa makhluk hidup tersebut dapat bertahan hidup di wilayah tertentu. Jadi organisme ini lebih ke fisiknya dari organisme tersebut ya. Kemudian yang kedua ini faktor yang berkaitan dengan hujan. Apa tadi teman-teman? Iklim ya. Benar. Yang ketiga sebutkan hewan yang tinggal di sungai. Ikan, bebek, entok. Bebek dan entok. Menurut kalian bebek dan entok ini beda nggak? Bedanya apa? Entok itu seorang Layarnya lebih panjang ya ada ya. Terus yang keempat sebutkan hewan yang tinggal di tanah. Cicak, semut dan tikus. Tikus sana ya. Lebih spesifikasinya tikus sana. Karena tikus yang biasa itu kadang tidak bisa bertahan lama di bagian tanah yang lapisan bawah. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Fokus kita hari ini itu fauna. Nah, dari peta ini di area sini yang terpotong oleh garis Wallace dan garis Weber itu termasuk pada bagian wilayah fauna peralihan. Sampai sini paham? Mengapa disebut hal tersebut? Karena peralihan dari Asiatis dengan yang Australis. Oke? Bisa menyebutkan salah satu contoh hewan yang tinggal di fauna Australis? Apa tuh? Kanguru. Tuh. Terus untuk Asiatis, Monica? Fauna yang Asiatis? Kurang? Tuh. Nah, selanjutnya ini yang peralihan ada yang bisa menyebutkan hewan apa yang identik? Betul sekali. Tapi sebentar ya. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan suatu game. Jadi nanti ibu buka semua kuisnya, nanti yang jawab kalian ya. Siap? Tolong diperhatikan ya teman-teman, yang belakang jangan sampai sendiri ya. Oke, kalian mau mengisi nama berapa dulu? 5. Oke, 5. Hewan yang betah di gunung. Ada yang tahu? Kambing. Kambing gunung.
Pinter ya, Monica ya. Tiga. Ya. Kaitan dengan curah hujan. Ini yang lain pada kemana ya kok? Dua. Monica aja yang musim dingin. Salju. Tuh. Terus nomor berapa? Satu. Tuh, oke. Satu. Tanah. Betul sekali. Terus yang terakhir? Ikan. Oh, udah apa ya kalian ini ya? Yeay. Nah, selanjutnya ya ini kuis yang kedua. Ini kalian hebat banget udah sampai 5-5-nya bener ya. Kuis yang kedua. Ibu yang mainkan, kalian yang menebak. Oke. Ayo diperhatikan ini apa? Hewan yang sangat menyukai kelembapan suatu wilayah. Ya. Tuh. Faktor yang berkaitan dengan relief bumi. Iklim. Organisme. Oke. Dan hewan yang tinggal di gurun. Bentar. Keren. Dengan suhu yang Iya, berapa dengan nih? Oke. Selanjutnya, sangat menyukai salju. Ini paus apa? Gajah tidak terbiasa tinggal di gunung. Faktor yang mendasari hal tersebut? Biotik. Tuh, ya. Telat ya, harus cepat ya berarti ya kita ya. Faktor yang berkaitan dengan pembuluh darah. Endofik. Nanti ya. Jadi lagi-lagi ya, lagi ya. Oke. Oh, maaf banget gak bisa diulang ya teman-teman karena waktu ibu sudah habis. Jadi ibu ingin mengulas kembali terkait materi kita pada hari ini. Nah, mulai dari pengertian. Pengertian tadi kan negara kamu hayat itu termasuk pada bermacam-macam. Hayat ini yang difokuskan adalah fauna dan flora. Kemudian setelah mengetahui pengertian, kita mengetahui yang dinamakan faktor penyebab. Nah, dari faktor penyebab ini ada apa saja faktornya? Ada apa saja faktor penyebab terjadinya keanekaragaman tadi? Klimatologi. Ya. Seperti singkatannya. Terus Geografi. kemudian Fisiografi. kemudian Organisme. betul sekali, organisme atau biotik ya. Disingkat EVO. Kemudian kita juga memahami bagaimana persebaran flora dan fauna yang